kulim pneumonia yang berjudul mengisi bulan Ramadan yang hampir akhir ini. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari ayat tersebut surah Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan bulan Ramadan ialah bulan diturunkannya Al-Quran. Selanjutnya juga ada dijelaskan di surah Al-Qadar juga kan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya di dalam kutip, maksud ialah Al-Quran, Al-Quranul Karim. Jadi di malam yang penuh berkah ini, malam Ramadan yang di penghujung malam ke-18 ya? Malam ke-20 ya? 19. 20. Malam ke-20 kalau malam ke-20, 10 hari lagi menuju hari yang fitri ya, Idul Fitri. Jadi marilah kita mengisi dengan indahnya Al-Quran, karena di bulan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Alangkah indahnya ibadah di bulan ini, pahalanya dilipat gandakan. Bayangkan, di bulan ini kita baca Al-Quran, satu huruf 10 kebaikan, dilipat gandakan. Satu huruf jadi 20 kebaikan. Tapi kita bayangkan, jika kita buat keburukan, apa yang buat Allah sama kita? Apakah Allah melipatkan dosa kita? Tidak kan? Maka dari itu bersyukurlah kita masih diberi kesehatan, terutamanya nikmat iman, sehingga di hati kita ini masih muncul keyakinan buat melaksanakan ibadah puasa. Karena ada suatu cerita di mana kisah di Timur Tengah, ada seorang keluarga yang setiap hari, setiap bulan, setiap tahunnya bulan puasa, dia tidak mau melaksanakan puasa. Salah satu dibolehkannya tidak melaksanakan puasa ialah musafir. Dia pergi ke Eropa jalan-jalan, sehingga dia mempunyai alasan buat tidak puasa. Singkat cerita, kalau tidak salah 5 tahun kemudian atau beberapa tahun kemudian, dia sakit perut, pencernaannya. Kemudian dia mencari dokter keliling dunia. Jadi setelah mencari dokter, jumpa satu dokter. Ini dokternya seorang Yahudi, belum beragama Islam, cuman dia telah lama menyelidiki agama Islam. Singkat cerita, konsultasi lama-lama, dikasih obat, ternyata tidak sembuh juga penyakit di dalam perutnya. Apa yang terjadi? Dokter tersebut bertanya kepada pemuda tersebut, apakah kamu seorang muslim? Iya, saya seorang muslim. Apakah kamu menjalani ibadah puasa? Tidak, kata seorang pemuda. Saya akhir-akhir ini, selama tahun-tahun ini, tidak berpuasa karena saya berpergian ke Eropa bersama keluarga. Namun selanjutnya dokter berkata, aku sarankan kamu untuk berpuasa tahun depan. Kemudian pemuda tersebut pulang dan kemudian berpuasa. Setelah berpuasa, dia menjumpai dokter tersebut. Kun fayakun. Apa yang terjadi? Dia penyakitnya hilang. Dan dia berkata kepada dokter,
sungguh ampuhnya obat ini. Obatnya itu apa? Puasa. Tidak memerlukan obat, hanya memerlukan ibadah. Kemudian dokter tersebut yang seorang Yahudi yang telah lama menyelidiki agama Islam, di waktu tersebut langsung mengucapkan syahadat, mengakui, menyaksikan bahwa keesaan Allah dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena kata dokter tersebut, saya sudah lama menyelidiki agama Islam, namun saya perlu bukti bahwasanya agama Islam itu benar. Jadi marilah sama-sama kita bersyukur masih diberikan nikmat iman di hati kita. Nikmat iman ini dimaksud yakin terhadap Allah. Makanya Rasulullah SAW dahulunya itu mengajak masyarakat orang-orang Arab itu untuk meyakini Allah dulu, bukan melaksanakan sholat. Meyakini dulu Allah, bahwasanya Allah itu Esa, kemudian menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi Allah, Rasulullah. Sehingga setelah timbulnya iman, kita bisa melaksanakan ibadah. Nah, barangkali itulah hukum saya. Kesimpulannya apa? Kita yang masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu, umur yang diberkahi, insyaallah, marilah kita sungguh-sungguh beribadah. Jangan lewatkan ibadahnya, terutama ini di bulan Ramadan. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak mentadaburi Al-Quran, perbanyak, kalau bisa kita menghafalnya, sehingga nikmat iman ini lebih lekat di hati. Baik, itu saja dari saya. Kalau kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustadz Kabir kita, Bang Anda Muhammad Afifan Ali Rahman. Selanjutnya doa yang dibacakan oleh Al-Ustadz Muhammad Ridwan Shah. Pada Al-Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Doa tadi kan makan lagi enggak. Astagfirullah. Na'udzubillahi ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim azim sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat وتبلغنا بها الأقصى الحياة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا جمعنا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا يا الله إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.